Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Riasport Lovers, balik lagi di Rio Riasport Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan kelima antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Nah, kita akan cari tahu nih, sebenarnya ada fakta apa saja sih dan ada kejadian apa saja sih di balik laga kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita kulik semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa fakta selengkapnya Rio Hasport. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Putra daerah Edo Febriansyah di kubu Persib adalah satu-satunya putra daerah Kediri yang bermain di Persib saat ini. Sementara di kubu Persik Kediri ada nama Agil Munawar yang putra daerah asli Bandung. Mantan Edo Febriansyah di kubu Persib jadi satu-satunya mantan pemain Persik Kediri di laga ini. Sementara di kubu Persik Kediri ada nama Diki Yusron, Agil Munawar, dan M. Taufik yang pernah berkostum Persib Bandung. Boyan Hodak, meskipun sudah tiba di Persib dan langsung ke Kediri dan bertemu dengan para pemain Persib, tapi Boyan Hodak tak akan ada di bench pemain Persib Bandung. Boyan hanya akan ada di bangku penonton. Hal ini lantaran belum kelarnya administrasi pendaftaran Boyan Hodak di PT LIB. Maklok. Hilangnya Maklok secara misterius membuat Bobotoh kaget. Pasalnya sebelum pertandingan Klok terlihat bersama para pemain Persib yang lain. Tapi di susunan line up tak ada nama Maklok. Bahkan di susunan cadangan pun tak ada. Usut punya usut, Klok alami diare sebelum laga yang membuat dirinya harus absen di laga ini. Gol Flavio Silva. Gol Flavio Silva di menit ketiga adalah gol kedua Flavio Silva di musim ini. Dan ini kembali Persib ketinggalan lebih dulu di sepanjang gelaran Liga 1 musim ini. Kartu merah Renan Silva. Kartu merah Renan Silva di menit ke-33 adalah kartu merah perdana yang diperoleh Persik Kediri di musim ini. Kontroversi Agus Fauzan. Yang pertama di menit ke-8 saat Yusuf Melana melanggar Ciro Alves di kotak penalti. Ada benturan sebetulnya bagian belakang. Yang kedua, saat Renal Silva di menit ke-19 terhadap Robby Darwish. Dia bermain di posisi tengah. Oh, cukup tinggi ya. Cukup tinggi kaki dari Renan. Yang ketiga, saat Hamra Hehanusa menjegal Ciro Alves di menit ke-60. Iya, mestinya kena ini ya, mestinya kena ya. Penalti. Iya, mestinya kena ini. Cuma Gol Ciro Alves di menit ke-83 adalah gol ketiga Ciro musim ini. Tapi ini bisa dibilang gol yang sangat aneh deh. Gol Rian Kurnia di menit ke-87 adalah gol perdana Rian Kurnia di musim ini. Kemenangan perdana. Setelah 5 pekan, Persib baru bisa raih kemenangan perdana di musim ini. Dan Persik Kediri adalah tim pertama yang bisa Persib kalahkan musim ini, sekaligus memupus puasa kemenangan di musim ini. Kekalahan kedua. Ini adalah kekalahan kedua Persik Kediri musim ini, sekaligus membuat Persik Kediri ini semakin terpuruk ke papan bawah.
Pemain paling berbahaya di laga ini adalah Flavio Silva di kubu Persik Kediri dan Ciro Alves di kubu Persib Bandung. Kesimpulannya adalah bagi Persik Kediri jelas di sini hilangnya Renan Silva benar-benar membuat Persik Kediri ini linglung. Pola permainan Persik Kediri seolah luntur setelah Renan Silva diusir keluar. Tapi kami lihat meskipun dengan 10 pemain, Persik Kediri ini mampu meladeni Persib Bandung. Bahkan bisa dibilang Persib Bandung ini kesulitan alias deadlock untuk bisa menembus pertahanan Persik Kediri. Jadi menurut kami, jikapun Persik Kediri kalah di laga ini hal yang wajar sebab mereka kekurangan jumlah pemain. Sementara bagi Persib Bandung, ini pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Bojan Hodak. Permainan Persib acak-acakan, chemistry yang hilang, ragu-ragu dan finishing yang buruk, serta ritme yang tak stabil membuat Persib ini jadi tim yang aneh. Kenapa aneh? Secara logika, tim dengan unggul jumlah pemain sejak menit ke-30-an, tapi justru baru di menit-menit akhir bermain Spartan. Padahal logikanya dengan unggul jumlah pemain, harusnya Persib bisa lebih banyak ciptakan peluang, bahkan ciptakan gol. Bahkan kami saja ya sejak Renan Silva ini di kartu merah berpikir gini, kok gini amat ya Persib mainnya? Kenapa nggak nyerang total? Ini yang harus dibenahi oleh Bojan Hodak. Skema permainan Persib harus dibenahi oleh Persib. Sebab bisa jadi jika Persik Kediri ini tak kekurangan jumlah pemain di laga ini, belum tentu Persib bisa menang di laga ini. Deddy Kusnandar, maaf ini cuma pandangan kami loh ya. Dado di laga ini tampil cukup baik meskipun beberapa kali lini tengah Persib ini bocor, terutama di babak pertama. Tapi secara keseluruhan Dado tampil cukup baik di laga ini. Tapi sejak babak pertama apalagi setelah Renan Silva di kartu merah, kami kok punya pikiran jika Dado tak ditarik keluar, Persib akan kalah di laga ini. Dan ini terbukti ketika Dado ditarik keluar, Ciro bisa cetak gol. Entah ini kebetulan atau apa ya. Persik Kediri, andai saja di laga ini Persik Kediri tak punya Anderson Nascimento, Rohit Chan dan Flavio Silva, entah sudah kalah berapa Persik Kediri. Sebab 3 pemain inilah yang paling menonjol di kubu Persik Kediri. Man of the match versi kami lo ya. Kami memilih Ciro Alves di kubu Persib. Oke, mungkin itu saja ya beberapa hal yang terjadi di balik laga kali ini. Apa mungkin ada tambahan lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian punya hal-hal yang menurut kalian perlu dikorek lagi, silahkan komentar ya. Nah makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.